رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rudos Podcast edisi Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa, pada podcast hari ini tema kita adalah terkait membangun kesolehan ekologis di bulan Ramadan. Alhamdulillah terhadir bersama kita para pemateri dari guru IPA SMP IT Arudo. Selamat datang kepada Ibu Siti Nur Hasanah dan juga Ibu Maisarah. Ya, selamat datang Pak Hasan. Nah, baik pemirsa, sebelum kita masuk pada materi, kita akan kenalan lebih dekat dulu bersama guru-guru IPA kita. Pertama Ibu Hasnah. Sudah berapa lama mengajar IPA di SMPT Arudo, Ibu? Ya, baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi saya di Arudo ini dari 2012. Jadi kalau sekarang 2024 berarti sudah kurang lebih 12 tahun. 12 tahun, Iya. Masya Allah. Ibu Maisarah? Ya, saya juga sama sama Bu Asna. Saya masuk tahun 2012, berarti saya juga sudah 12 tahun di 12 tahun, Masya Allah. Jadi kita seangkatan nih. Angkatan. lumayan. Baik, tentunya ini pelajaran IPA ini sudah di luar kepala ya, Bu. Nah, tema kita hari ini adalah membangun kesolehan ekologis di bulan Ramadan. Di beberapa publikasi ilmiah ini mencatatkan terjadi peningkatan suhu di dunia kita ini. Bahkan di kota-kota besar yang selain panas karena cuaca terik, juga diakibatkan polusi yang semakin meningkat. Nah, tentunya ini berdampak bagi kehidupan manusia. Nah, salah satu dampak yang nyata akibat peningkatan suhu ini ialah terganggunya ibadah puasa di bulan Ramadan kita. Kira-kira dampak apa, Ibu, yang pengaruh dari kerusakan lingkungan ini terhadap ibadah puasa kita? Mungkin dari Ibu Hasanah dulu. Oh ya, baik. Jadi kalau kita berbicara terkait tadi ya Bapak, kesolehan dari ekologis terhadap puasa ya. Jadi di bulan Ramadan ini kalau kita lihat ya terkait dengan lingkungan itu, kita bisa lihat bahwa beberapa hari ini cuaca khususnya di ibu kota ya, di Jakarta ini sangat terik sekali ya, sangat panas banget. Apalagi kalau kita pas pulang kerja siang itu panas banget, sangat berasa banget ya di badan. Nah, itu kaitannya dengan ibadah puasa kita itu, kita bisa bayangkan ya, jika misalkan kita ketika beribadah puasa itu ada di dalam rumah dan kita ada di luar rumah, itu akan terasa bedanya. Kalau kita di luar itu kan kita langsung terkena matahari dan itu bisa mengakibatkan kita terasa lebih capek, lebih lemes gitu kan. Nah, itu nanti akibat fatalnya itu kita bisa yang namanya dehidrasi. Ya. Jadi kekurangan cairan dalam tubuh. Jadi yang keluar lebih banyak daripada yang masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi berupa keringat kan Pak biasanya ya. Jadi banyak keringat, kita minumnya juga kurang. Jadi mungkin di sini kita bisa antisipasi ya dengan konsumsi air putihnya yang baik. Jadi berarti pas sahurnya tuh harus banyak jadi minum, Ibu. Ada aturannya itu 8 gelas jadi dalam satu hari itu. 8 gelas. Jadi bisa kita minum. Jadi ketika kita bangun sahur itu 1 gelas, bangun sahur 1 gelas, kemudian setelah sahur 1 gelas, kemudian kita berpuasa nanti sampai dengan maghrib ya, itu azan maghrib kita 1 gelas, kemudian kita makan takjil, setelah itu sholat maghrib 1 gelas lagi, kemudian setelah sholat habis itu makan malam ya, terus 1 gelas, habis isya 1 gelas, kemudian habis sholat tarawih 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas. Jadi 8 gelas. Insya Allah nanti puasanya konsumsi airnya bisa tercukupi dengan baik. Jadi terhindar dari dehidrasi iya, ya, Bu? Itu iya. Masya Allah, ini antara guru IPA dengan bulan Ramadan. Dari Ibu Maisarah nih, dampak apa lagi kira-kira, Bu, lingkungan ini terhadap ibadah puasa kita? Ya, baik. Tadi sebenarnya bisa diteruskan juga ya. Efek dari dehidrasi itu mungkin juga mengakibatkan tubuh terasa lemas gitu ya. Mungkin pusing juga karena tidak adanya asupan oksigen ke otak, itu juga mempengaruhi.
konsentrasi kita, fokus kita selama Ramadan, selama kita berpuasa gitu. Jadi gagal fokus bahasa itu. Iya, kalau bahasa keren anak-anak zaman Kan sekarang ada gitu mungkin ya. orang lupa ini sedang berpuasa ya dia minum aja karena tadi dehidrasi, karena Saking gagal panasnya fokus ya. saking panasnya itu sampai dia berbuka tanpa disengaja gitu. Kalau disengaja itu namanya mokel Bu bahasa anak zaman sekarang gitu. Itu gak boleh. Nah, baik, alhamdulillah ini banyak sekali ya dampak-dampak terkait perubahan lingkungan terhadap ibadah puasa kita. Nah, selain ibadah puasa yang terganggu, ada ibadah lain nggak Bu yang terganggu ini dampak dari perubahan lingkungan ini? Oh ya, mungkin selain beribadah puasa ya, mungkin dari kita sholat ya, Pak ya. Jadi sholat itu kan kita butuh air bersih tuh. Ya. Jadi kan, jadi terkait tadi dengan pencemaran ya. Tadi kita bicara tentang pencemaran udara, yaitu yang bikin tadi cuaca dari panas tadi. Nah, kalau di sini untuk kebersihan air ya itu bisa terjadi karena tadi pencemaran tanah ya. Nah, itu bisa diakibatkan mungkin dari sampah-sampah ya yang dikonsumsi selama bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita perhatikan kan banyak masyarakat yang lebih konsumtif ya di bulan Ramadan Ya, itu. selama Jadi bulan puasa. jadi mereka pokoknya apa aja yang di pinggir jalan tuh dibeli tuh, entah nanti dimakan atau enggak. Karena itu, lapar iya, itu ya, saking jadi lapar mata pengen mungkin semuanya ya. dibeli. Iya, dibeli. Ntar ketika udah makan 1-2 udah kenyang. Nanti mungkin sisanya itu akan terbuang gitu kan. Jadi Iya, mungkin dari sampah organiknya sisa makanan atau dari bungkus-bungkusnya Pak, sampah Iya, plastiknya kantong ya, plastik. kantong plastik itu kan akan Gelas mencemari minum. ya, mencemari tanah kan, itu jadi bisa pengaruh terhadap kualitas air yang dipakai ketika kita berwudu. Kalau airnya kotor kan berarti nggak suci ya, nggak. Iya, nggak ada bersih. Iya, airnya airnya tidak tidak bisa mensucikan. dipakai Dipakai wudhu, untuk tidak berwudu. mensucikan. Iya, Iya. iya. Mungkin Baik. itu sih. Dari Ibu Maisara mungkin ada yang lain? Ya kayaknya itu sih. Udara tadi ya. Udara juga ngaruh. Seandainya polusi udara ke pernapasan kita bisa terganggu. Nah, balik lagi ke tadi ya, pernapasan terganggu otomatis kekhusyukan untuk melaksanakan ibadah itu juga terganggu nantinya kan. Iya. Tidak khusyuk atau tidak fokus tadi mengakibatkan itu bisa. Itu gara-gara polusi atau Polusi, kerusakan lingkungan ya. Nah, dari tadi kita membahas kerusakan lingkungan, polusi. Itu yang mengakibatkan polusi itu apa, Ibu? Ya, pada umumnya polusi itu ya diakibatkan oleh aktivitas manusia ya. Nah, berdasarkan riset katanya konsumsi atau produk sampah selama Ramadan itu lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lain ya, karena tadi mungkin ya karena banyaknya orang-orang yang berjualan untuk takjil dan belum tentu semua yang mereka jual itu terjual. Maka otomatis karena makanan-makanan itu adalah makanan yang mudah basi, berarti otomatis itu nanti terbuang. Nah, itu yang akan menyebabkan polusi. Polusi, Seperti pencemaran itu, ya. pencemaran tanah. Dan sebenarnya kalau sampah-sampah seperti itu mereka juga mengeluarkan gas. Ada gas metana yang dikeluarkan. Nah, gas metana itu juga menyumbang polusi udara sebenarnya. Nah, itu selain polusi tanah tadi ya, sampah-sampah tadi. Dan kalau tanahnya rusak, otomatis air tanahnya khawatirnya juga tercemar. Nah, polusi air juga terbawa. Atau sampah plastik tadi yang mencemari sungai-sungai atau daerah pembuangan sampah. Nah, itu juga bisa mencemari air. Oke, baik. Nah, terakhir mungkin pesan-pesan Ibu untuk pemirsa nih, bahwa di bulan Ramadan ini supaya kita juga menjaga kesolehan kita ya, khususnya pada lingkungan, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Rudos Podcast? Dari Bu Asma dulu ya. Mungkin kalau dari saya, jadi pesan dan pesannya ya selama bulan Ramadan ini. Jadi pesan dari saya, jadi ketika ibadah puasa ini kita tidak hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus, jadi kita juga bisa menahan diri untuk tidak merusak lingkungan kita. Jadi itu sangat penting sekali karena manusia dan lingkungan kan saling terhubung ya. Jadi ada hablum minal alam ya Pak ya. Jadi hubungan manusia dengan alam. Jadi itu lingkungan. Jadi kita harus senantiasa terus merawat, menjaganya supaya
mereka juga bisa memberikan yang terbaik buat kita gitu. Jadi saling memberikan hal yang positif. Baik, simbiosis Ya, mutualisme benar, ya Bu. iya, saling menguntungkan ya. Ya, dari Bu Maisara, pesannya apa Ibu? Ya tadi ya, mungkin lebih ke apa, mengkonsumsi sesuatu atau menggunakan sesuatu Seperlunya secukupnya ya, saja, secukupnya. seperlunya saja, apa yang memang benar-benar kita butuhkan gitu ya. Karena polusi atau pencemaran lingkungan itu kan bisa merusak ekosistem. Walaupun istilahnya tanah bukan makhluk hidup, tapi kan kita butuh juga dia, karena ada hubungan timbal balik antara tanah, udara dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Nah, kita juga diwajibkan untuk menjaga tanah, air, udara sekitar kita supaya ekosistem di bumi ini tetap terus berlanjut. Kalau enggak, berarti salah satu dari makhluk hidupnya bisa punah. Nah, kepunahan ini nanti yang akhirnya berdampak ke yang lain, kepunahan makhluk hidup yang lain gitu. Baik, oke, luar biasa sekali. Terima kasih sudah membersamai di podcast dalam membangun kesolehan ekologis di bulan Ramadan kali ini. Baik pemirsa, kesimpulan podcast kali ini adalah esensi sesungguhnya ibadah puasa ini bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, namun ibadah puasa Ramadan secara hakikat merupakan ajakan untuk merefleksikan diri terkait apa yang telah kita perbuat, mengajak kita untuk mencegah dari tindakan-tindakan yang berpotensi merusak lingkungan. Dan puasa merupakan wujud transendensi, menunjukkan suatu sisi hubungan vertikal antara makhluk dan sang kholik. Selain itu, puasa juga manifestasi dari sisi equilibrium secara horizontal, mengajak manusia untuk menjaga dan melestarikan alamnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Rudos Podcast. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. SMPITA Rudo, Smart, Behave and Worthy. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان